Perkenalkan, nama saya Renaldo Husin dengan NIM 415230101073. Di sini saya akan ngejelasin jawaban UTS mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Jawaban yang pertama itu jelasin prinsip dasar HCI untuk membantu memperbaiki pengalaman pengguna aplikasi tersebut. Nah, prinsip dasar human interaction ini dapat membantu memperbaiki aplikasi e-commerce EAZZ dengan membuat sistemnya lebih mudah digunakan, nyaman, dan efisien. Penerapannya juga dilakukan dengan menyederhanakan tampilan agar pengguna tidak kesulitan saat mencari produk atau melakukan transaksi. Terus menjaga konsistensi desain seperti menu, icon, dan tombol supaya setiap halaman mudah dipahami serta meningkatkan kecepatan respon sistem agar loading tidak lama. Dengan penerapan prinsip tersebut, pengalaman pengguna menjadi lebih baik karena aplikasi terasa lebih jelas, mudah dipelajari, dan mendukung proses belanja yang cepat. 1.2 Identifikasi kesalahan desain antarmuka berdasarkan teori interaksi manusia dan komputer. Nah, berdasarkan teori interaksi manusia dan komputer itu, kesalahan desain antarmuka pada aplikasi terlihat dari tampilan yang terlalu kompleks, sehingga si pengguna itu sulit memahami fungsi menu, navigasi yang tidak konsisten. Karena posisi atau bentuk tombol berbeda di setiap halaman, serta performa sistem yang lama saat loading. Nah, hal itu tuh bikin desain belum memenuhi prinsip usability, konsistensi, dan efisiensi. Karena antarmuka seharusnya memudahkan pengguna berinteraksi dengan cepat, jelas, dan tanpa kebingungan saat menggunakan aplikasi. Yang kedua, itu gunakan model Norman Execution Evaluation Loop untuk menjelaskan tahapan kesalahan pengguna. Nah, menurut model Norman, dalam Execution Evaluation Loop itu kesalahan pengguna terjadi saat ada jarak antara tujuan pengguna dan respon sistem. Nah, pengguna awalnya ingin memesan tiket lalu mengisi data dan melanjutkan pembayaran. Tapi informasi langkah pembayarannya kurang jelas, bikin mereka bingung menentukan tindakan berikutnya. Nah, saat proses berlangsung, pengguna dapat salah menekan tombol atau mengira transaksi itu selesai karena tidak ada sistem memberikan petunjuk yang cukup. Pada tahap evaluasi, kurangnya feedback seperti notifikasi pembayaran berhasil atau gagal itu bikin pengguna sulit memahami hasil tindakan, sehingga beresiko mengulangi pembayaran atau membatalkan transaksi. Jawaban kedua itu berikan rekomendasi perbaikan interaksi berdasarkan hasil analisis. Nah, berdasarkan hasil analisis execution evaluation loop, perbaikan interaksi dapat dilakukan dengan membuat alur pembayaran lebih jelas dan berurutan, seperti memilih metode pembayaran, konfirmasi, hingga transaksi selesai agar pengguna memahami proses dengan mudah. Sistem juga perlu memberikan feedback yang jelas, misalnya notifikasi saat pembayaran diproses atau berhasil, sehingga pengguna mengetahui hasil tindakannya. Selain itu, antarmuka dapat ditingkatkan dengan petunjuk visual seperti indikator langkah, icon, atau warna status agar proses lebih mudah dipahami dan mengurangi kemungkinan kesalahan saat transaksi. Nah, 3.1 itu bandingkan model Slenderman dan model Abort and Bell. Nah, model Ben Slenderman ini lebih fokus pada aturan desain antarmuka yang mudah digunakan seperti kesederhanaan, konsistensi, dan kemudahan navigasi. Sehingga pada sistem self order restoran, masalah terlihat saat menu itu terlalu rumit, terus tombol kurang jelas, atau langkah pemesanannya terlalu banyak. Sementara model Curry, Abol, and Alan Bell itu menekankan interaksi sebagai proses komunikasi antar pengguna dan sistem, yaitu gimana pengguna memberi input, sistem respon, dan pengguna memahami hasilnya. Perbedaannya, model Slenderman lebih menilai kualitas desain antarmuka, sedangkan model Abort and Bell itu lebih melihat ke kelancaran komunikasi dua arah antar pengguna dan sistem selama proses interaksi. Nah, dan 3.2 itu tentukan model mana yang lebih tepat. Nah, menurut saya model George Abol and Bell itu lebih tepat untuk kasus sistem self order karena masalah utamanya terletak pada interaksi antara pengguna dengan sistem yang nggak berjalan baik gitu. Pengguna mengalami kebingungan saat memesan dan membayar karena sistemnya tidak memberikan petunjuk maupun feedback yang jelas pada setiap langkah.
Dengan model ini, proses interaksi dapat dianalisis lebih lengkap, mulai dari input pengguna, respon sistem, hingga bagaimana pengguna memahami hasilnya sehingga lebih mudah mengetahui titik kegagalan komunikasi dan menentukan perbaikan yang sesuai. Untuk jawaban yang 4.1 itu, berdasarkan prinsip Human Computer Interaction dan Graphical User Interface, pelanggaran desain terlihat pada kurangnya konsistensi icon sehingga pengguna sulit memahami fungsi setiap menunya. Terus tidak adanya feedback saat tombol ditekan sehingga pengguna tidak tahu apakah prosesnya berhasil atau masih berjalan. Visibilitas yang kurang baik karena warna terlalu ramai, jadi informasi penting itu sulit dikenali. Serta membuat tampilan yang tidak sederhana karena terlalu banyak elemen visualnya. Terus kondisi ini membuat antarmuka terasa membingungkan dan kurang jelas. Padahal aplikasi wallet butuh desain yang jelas, konsisten, dan sederhana agar transaksi dapat dilakukan dengan cepat. Terus yang 4.2 itu sketsa aplikasi gambar perbaikan antarmukanya. Di sini terlihat konsistensi karena letak menunya, icon, dan warna menggunakan desain yang seragam, sehingga tampilan terlihat rapi dan mudah dikenali pengguna. Terus sederhana. Tampilan menu tidak terlalu penuh, hanya nampilin fitur utama yang penting sehingga pengguna lebih mudah memahami. Visibilitas, semua menu utama terlihat jelas di halaman utama sehingga pengguna langsung tahu fitur yang tersedia. Feedback, adanya icon notifikasi dan tampilan menu yang jelas memberikan petunjuk pada pengguna tentang informasi atau aksi yang bisa dilakukan. 5.1. Nah, rancangan rencana usability testing untuk mengevaluasi prototipe tersebut. Nah, rencana usability testing pada prototipe aplikasi transportasi bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengguna dapat menggunakan sistem dengan mudah saat melakukan pemesanan, mulai dari mengisi data hingga proses selesai, serta mengetahui bagian yang menimbulkan kebingungan seperti urutan input dan konfirmasi akhir. Pengujian dapat menggunakan matriks berupa waktu penyelesaian tugas, jumlah kesalahan saat input, tingkat keberhasilan menyelesaikan pemesanan, dan kepuasan pengguna setelah mencoba. Skenario uji dilakukan dengan meminta si pengguna menjalankan proses seperti kondisi nyata, yaitu masukkan lokasi penjemputan, tujuan memilih kendaraan, hingga memesan. Lalu amati apakah mereka memahami alur dan menyadari bahwa prosesnya itu sudah selesai. Jawaban 5.2 itu soalnya jelaskan sarana perbaikan interaktif dari prototipe aplikasi tersebut. Nah, perbaikan prototipe bisa dilakukan dengan membuat alur input data itu lebih sederhana dan berurutan. Misalnya pengguna mengisi lokasi jemput, tujuan, lalu konfirmasi pesanan, supaya langkah-langkahnya lebih mudah dipahami. Nah, selain itu, sistem juga perlu nampilin feedback yang jelas setelah pemesanan selesai, seperti notifikasi bahwa pesanan berhasil atau ringkasan perjalanan, agar si pengguna tahu nih prosesnya sudah selesai. Nah, perbaikan juga dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil usability testing. Misalnya memperjelas tulisan, memperbesar tombol, atau menambah petunjuk sehingga aplikasinya jadi lebih mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekian jawaban UTS dari saya. Terima kasih.